Baik, sebelumnya selamat siang untuk Bapak Nurweda. Eh, Perkenalkan nama saya Edmitia Karsasitorus dengan NIM awalan 22135110887 dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang diberikan Bapak oleh pemaparan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari single beam sonar. Maaf ini ada sedikit typo, harusnya ada tambahan A, beam, tapi di sini saya mau tulis beam. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang materi berikut. Dimulai dari yang pertama, itu ada pengantarnya. Single beam echo sounder atau single beam sonar itu adalah alat survei hidroakustik yang bekerja berdasarkan prinsip pengukuran waktu tempuh, pulsa suara atau gelombang suara yang dipancarkan dari transducer ke dasar laut dan nanti akan memantul kembali. Alat ini tuh bekerja dengan memancarkan dan menerima gelombang suara untuk menghitung jarak vertikal antara sensor dan dasar laut. Ini bisa dilihat di contoh gambarnya, di mana di sini gelombang dipantulkan ke dasar dan kemudian memantul lagi ke atas ke kapal yang nanti diterima oleh receiver. Kemudian ada komponen utama. Untuk komponen utama yang pertama sendiri itu ada transmitter, di mana ini adalah penghasil dari pulsa listrik yang akan dipancarkan untuk diubah menjadi gelombang suara. Kemudian juga ada transducer. Transducer ini akan mengubah sinyal listrik jadi suara dan sebaliknya. Dia berfungsi sebagai pemancar dan penerima. Kemudian ada receiver atau penerima. Dia akan menerima echo atau eh, gema dari dasar laut. Kemudian juga ada prosesor, di mana dia berfungsi untuk menghitung waktu tempuh dan kedalaman. Kemudian juga ada display unit, ini akan menampilkan data kedalaman atau ekogram. Kemudian yang terakhir ada GPS yang berfungsi sebagai pemberi dari posisi horizontal saat pengukuran. Yang berikutnya itu ada cara kerjanya. Gimana sih cara kerja dari single beam sonar ini? Single beam sonar ini bekerja dengan dimulai dari transmitter yang menghasilkan sinyal listrik atau pulsa listrik tadi, kemudian diubah menjadi pulsa suara oleh si transducernya. Kemudian pulsa suara ini akan ditembakkan ke dasar laut, spesifiknya tujuan akhirnya. Kemudian di mana kecepatannya ini dari gelombang suara yang ditembakkan ini akan bergantung sekali sama suhu, salinitas, dan tekanan. Kemudian pulsa suara ini akan dipantulkan lagi ketika dia udah terkena ke dasar laut, akan dipantulkan lagi ke atas dan menghasilkan gema atau echo. Kemudian echo ini akan diterima kembali oleh transducer dan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian prosesor akan menghitung berapa nih waktu tempuhnya, kemudian dikonversi jadi kedalaman. Nanti hasil akhirnya adalah kedalaman yang didapatkan dari pantulan tadi. Untuk menghitungnya pun ada rumusnya. Rumusnya adalah D sama dengan V dikali T dibagi dua. Di mana D ini adalah kedalaman, V ini sebagai suaranya itu kecepatannya suaranya, terus juga T ini ada waktu tempuhnya, dan juga dua itu ya dibagi dua. Kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada tiga di sini yang saya sebut lampirkan. Yang pertama itu ada sederhana dan murah, kemudian yang kedua mudah dioperasikan, dan ketiga cocok untuk survei dasar laut yang sempit atau dangkal. Kemudian kekurangannya sendiri itu cakupannya sempit, hanya satu titik per ring, terus tidak bisa memberikan citra 3D seperti multibeam sonar, dan juga tidak cocok untuk survei area yang luas karena cakupannya sempit. Kemudian juga untuk contoh aplikasinya itu bisa kita lihat yang pertama ada pemetaan kedalaman jalur atau untuk pembentuk jalur pelayaran di mana eh, si single sonar ini akan menentukan kedalaman minimum agar kapal tuh bisa melintas dengan aman dengan cara mengukur profil kedalaman jalur pelayaran secara linear. Kemudian juga yang kedua ada survei batimetri di sekitar pelabuhan atau dermaga dengan mengambil data SB SBS di sepanjang sisi pelabuhan untuk mengetahui kontur struktur bawah laut, dan ini biasanya digunakan dalam desain konstruksi laut di dermaga atau pipa bawah laut. Kemudian terakhir ada pemantauan sedimentasi di muara atau estuari di daerah-daerah yang punya air payau. Ini digunakan dalam pengukuran kedalaman berkala buat melihat apakah ada perubahan dasar laut akibat sedimentasi, dan juga berfungsi sebagai upaya dalam pencegahan eh, pendangkalan akibat sedimen dan berfungsi juga untuk navigasi kapal. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan menyampaikan materi. Terima kasih.